Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama Pak Guru Hendrik dalam edisi video pembelajaran spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak maupun orang tua beserta keluarga semua di rumah tetap dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita sudah masuk ke tahun yang baru, tahun 2021, dan lebih tepatnya lagi kita sudah masuk pada semester genap. Oleh karena itu, Pak Guru Hendrik berharap di semester genap ini anak-anak bisa belajar lebih giat lagi, sekalipun masih dalam masa pandemi, terpaksa kita harus belajar dari rumah masing-masing. Namun Pak Guru Hendrik berharap anak-anak tetap semangat dalam proses pembelajaran dari rumah. Mohon kerjasama, partisipasi, dukungan juga dari Bapak Ibu orang tua untuk membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Membantu menjelaskan ya, bukan membantu memberikan jawaban. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru Hendrik mau mengucapkan selamat berjumpa kembali dan selamat mengikuti pembelajaran semi online tema 6 subtema 2 spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga materi beserta penjelasan yang Pak Guru Hendrik sajikan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, juga dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tepat waktu. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Oke anak-anak, jadi materi kita untuk pembelajaran hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Kita lanjut pada subtema yang kedua, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Nah, dalam subtema 2 ini seperti biasa ada beberapa muatan pelajaran yang akan kita bahas, kita pelajari bersama. Di antaranya ada muatan pelajaran PKN, kita masih mempelajari seputar menganalisis pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia juga kita masih belajar seputar menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian dalam muatan pelajaran IPA kita masih akan belajar seputar menghubungkan ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Di dalam muatan pelajaran IPS sendiri kita membahas seputar memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, serta mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam muatan pelajaran seni budaya dan prakarya, kali ini kita akan membahas seputar penampilan tari kreasi daerah. Seperti apa materi pembelajaran kita di subtema 2 ini? Yang pastinya anak-anak diharapkan selalu mengikuti video pembelajaran dari Pak Guru Hendrik. Ikuti terus video pembelajarannya, tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita mulai dengan materi hari ini, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, muatan pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, perlu diketahui bahwa dalam subtema 2 ini, nanti pada pembelajaran 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 6, anak-anak akan mempelajari lebih lanjut tentang hak sebagai warga negara, kemudian pemenuhan hak apa saja sebagai warga negara, serta manfaatnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pak Guru Hendrik mengawali penjelasan materi ini dengan pengertian hak. Nah, seperti yang sudah pernah Pak Guru Hendrik jelaskan sebelumnya, bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang.
Artinya bahwa hal apa saja yang memang pantas atau layak atau harus diterima oleh seseorang, atau sesuatu yang memang harus seseorang dia peroleh, itulah yang kita sebut sebagai hak, seperti itu. Sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak dalam berbagai bentuk, dan hak-hak tersebut ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang biasanya ditulis disingkat UUD 1945 itu merupakan sumber dari setiap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi mau peraturan apa saja, hukum apa saja, semuanya bersumber dari sana. Akar atau sumber dari segala sumber hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini juga sudah ditetapkan sebagai konstitusi Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan sampai saat ini sudah mengalami 4 kali perubahan. Jadi bentuk serta isi dari Undang-Undang Dasar ini dari tahun ke tahun itu diperbaharui, dilakukan beberapa perubahan yang diperlukan. Nah, perubahan yang terjadi atau perubahan yang dilakukan pada bentuk dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini dikenal dengan istilah amandemen. Seperti itu. Nah, dalam tayangan video ini bisa anak-anak lihat salah satu bagian penting dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan. Anak-anak juga pasti sudah sering dengar pembukaan Undang-Undang Dasar pada saat mengikuti upacara bendera di sekolah, seperti itu. Selain itu, anak-anak juga perlu memiliki buku saku atau buku kecil Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memudahkan anak-anak juga dalam menentukan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara, seperti itu. Mau tahu lebih lanjut tentang hak-hak apa saja yang dapat kita miliki sebagai warga negara, bagaimana cara kita memenuhi atau bagaimana caranya negara memenuhi hak kita, serta apa manfaatnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, simak terus video pembelajarannya. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, masih seputar muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sempat bahas di video sebelumnya, kemudian isi atau batang tubuh, serta penutup, seperti itu. Isi dari Undang-Undang Dasar sendiri atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. 16 bab ini isinya apa saja, kemudian 37 pasal ini tentang hukum dan peraturan apa saja, yang pastinya ada yang berbicara tentang hak sebagai warga negara. Untuk lebih jelasnya, anak-anak diharapkan memiliki buku Undang-Undang Dasar 45. Setiap anak wajib memiliki 1 buku saku Undang-Undang Dasar 45, sehingga memudahkan anak-anak juga dalam mencari dan menemukan berbagai pasal atau aturan yang mengatur tentang hak sebagai warga negara di Indonesia. Nah, berkaitan juga dengan Undang-Undang Dasar 45 ini, ada beberapa lembaga negara dengan tugasnya masing-masing, diantaranya tugas lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini bisa anak-anak lihat pada gambar bagan dalam video pembelajaran ini. Lembaga eksekutif itu terdiri atas presiden dan wakil presiden beserta jajaran menterinya atau kabinetnya. Tugas lembaga eksekutif adalah membuat rancangan undang-undang
Jadi sebelum undang-undang itu dia jadi, dibuat dulu rancangannya atau rencananya seperti itu. Yang bertugas untuk membuat ini adalah lembaga eksekutif. Kemudian lembaga legislatif. Bisa anak-anak lihat juga dalam susunan atau struktur ketatanegaraan pada video di samping, gambar di samping dalam video ini. Lembaga legislatif itu terdiri atas MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, serta DPD. Itu 3 lembaga itu termasuk dalam lembaga legislatif. Nah, mereka lembaga legislatif ini bertugas mengesahkan rancangan undang-undang. Jadi tadi undang-undang yang sudah direncanakan oleh eksekutif itu nanti akan disahkan, ditetapkan oleh lembaga legislatif ini, seperti itu. Sedangkan ada lagi lembaga yang lain, yaitu lembaga kehakiman atau lembaga yudikatif. Terbagi atas 3 lembaga itu, diantaranya ada MK. MK itu Mahkamah Konstitusi, kemudian MA itu namanya Mahkamah Agung, dan KY itu Komisi Yudisial, seperti itu. Ada lembaga yang lain, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, khusus untuk memeriksa berbagai hal menyangkut keuangan negara. Nah, kembali ke lembaga yudikatif. Jika eksekutif punya tugas membuat rancangan undang-undang, legislatif mengesahkan rancangan undang-undang, maka yudikatif punya tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, seperti itu. Jadi dengan penjelasan ini dilengkapi dengan bagan di samping, Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa memahami struktur atau susunan ketatanegaraan yang pastinya dasar negara yang di atas Pancasila, kemudian di bawahnya ada sumber hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian terbagi menjadi beberapa lembaga tinggi negara yang bertugas masing-masing seperti yang tadi sudah Pak Guru Hendrik sebutkan. Nah, berikut ini adalah beberapa hak sebagai warga negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini hak-hak yang harus atau pantas untuk diterima oleh setiap warga negara. Kemudian yang ketiga, memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut. Dan yang kelima, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bukan cuma hak-hak 5 hak ini saja, tidak, masih banyak sekali hak yang pantas atau harus diterima oleh setiap warga negara. Ini Pak Guru Hendrik ambil contoh saja. Nanti lebih jelasnya anak-anak bisa sambil mengerjakan tugas di buku tema. Anak-anak juga bisa melihat atau mencari dan menemukan berbagai bentuk hak sebagai warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terlihat pada gambar di samping ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang menunjukkan hak-hak yang tadi dimiliki sebagai warga negara itu. Ada toleransi beragama, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, serta mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini, peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, seperti itu. Seperti apa bentuk pemenuhan hak warga negara serta apa manfaatnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Ikuti terus video pembelajarannya. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut masih dalam muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia, diantaranya, ini manfaat apabila setiap warga negara punya hak itu dipenuhi. Yang pertama, terwujudnya keamanan, keadilan, dan kehidupan yang harmonis. Kemudian yang kedua, meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, menjalankan ajaran agama dengan penuh rasa syukur. Serta yang kelima, menciptakan kesejahteraan umum dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Masih banyak lagi manfaat yang lain yang akan kita peroleh apabila hak-hak kita sebagai warga negara itu dipenuhi. Sudah pasti terwujudnya keamanan dan keadilan. Kalau semua hak terpenuhi, pasti orang akan hidup nyaman, kemudian hidup juga aman, tidak
terpengaruh atau takut akan hal-hal yang tidak baik. Kemudian keadilan juga pasti akan ditegakkan karena semua hak orang dipenuhi, setiap warga negara punya hak dipenuhi, berarti tidak ada yang bilang tidak adil atau berat sebelah seperti itu. Kehidupan perekonomian juga otomatis akan meningkat karena hak-hak warga negara sudah dipenuhi, misalnya hak untuk melakukan usaha dagang seperti itu. Dengan terciptanya lapangan kerja, hak untuk membuka lapangan pekerjaan berarti akan mengurangi juga jumlah pengangguran. Banyak orang yang akan diterima atau dipanggil untuk bekerja sehingga jumlah pengangguran bisa ditekan seperti itu. Saat memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan, secara tidak langsung kita sudah ikut serta dalam mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mengenyam pendidikan, maka generasi-generasi ke depan otomatis akan lebih cerdas lagi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu halnya dengan toleransi antar umat beragama bisa dapat berjalan dengan penuh rasa syukur, serta kehidupan masyarakat yang sejahtera dan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta merata seperti itu. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita menerima hak kita tanpa melupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi jangan hanya menuntut hak sebagai warga negara baru tidak melaksanakan kewajiban yang baik sebagai warga negara, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik seperti itu. Pemenuhan hak akan seiring berjalan dengan pelaksanaan kewajiban. Nah, pada dasarnya pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, jika pemenuhan hak warga negara sudah berjalan seimbang, maka kita telah ikut serta juga dalam mewujudkan tujuan nasional. Apa itu tujuan nasional? Mungkin ada anak-anak yang bisa menjawab dari rumah. Iya, tujuan negara kita, tujuan Indonesia atau tujuan nasional Indonesia itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea atau paragraf yang keempat, seperti itu. Kalau anak-anak bisa punya buku Undang-Undang Dasar 45 atau sudah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar, maka sudah bisa tahu ada 4 tujuan nasional yang terdapat dalam alinea keempat itu atau paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa menyimak penjelasan Pak Guru dengan baik. Sebentar saat diberikan tugas atau latihan soal, anak-anak juga boleh mengerjakan dengan tepat. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Ikuti terus video pembelajarannya, tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa dalam pembelajaran 1-6 di subtema 2 ini, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menentukan gagasan utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama ini Pak Guru Hendrik yakin bahwa ini bukan hal baru lagi untuk anak-anak kelas 6, karena di kelas 5 juga sudah pernah mempelajari tentang gagasan utama atau gagasan pokok ini. Nah, sekedar mengingatkan kembali, gagasan utama adalah gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Seperti itu. Gagasan utama juga sering disebut gagasan pokok atau ide pokok, pokok pikiran, pokok pembicaraan atau pikiran utama, seperti itu. Gagasan utama terdapat dalam setiap paragraf, baik secara lisan atau tersirat maupun secara tertulis atau dalam bentuk tulisan yang ada dalam paragraf. Nah, untuk dapat menentukan gagasan utama dari sebuah paragraf, kita harus
membaca paragrafnya terlebih dahulu dengan seksama pastinya, barulah kemudian kita bisa temukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Dari kalimat utama itulah kita menarik kesimpulan gagasan utama dari setiap paragraf, seperti itu. Jadi gagasan utama ini dia berbeda dengan paragraf, saling berkaitan tapi berbeda. Di dalam kalimat utama itu ada gagasan utama. Nah, dari gagasan utama itu sudah kita bisa tahu kesimpulan dari sebuah paragraf, seperti itu. Misalnya dalam satu bacaan kita temukan ada 4 paragraf. Setiap paragraf ini memiliki kalimat utama. Dari kalimat utama itu kita tentukan gagasan pokok atau gagasan utamanya. Gabungan dari 4 gagasan utama di setiap paragraf, kita bisa tentukan gagasan utama dari teks atau bacaan tersebut, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajaran ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah Pak Guru Henrik jelaskan barusan, bahwa gagasan utama itu berbeda dengan kalimat utama. Jika gagasan utama adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pembicaraan atau perbincangan dalam sebuah paragraf, maka kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dan mengandung gagasan utama dalam sebuah paragraf. Jadi kalimat utama itu dia ibarat ibu, sedangkan dia punya anak itu nanti sama gagasan utama itu, seperti itu. Nah, berikut ini Pak Guru Henrik sajikan satu contoh paragraf. Bisa anak-anak lihat juga dalam buku cetaknya itu ada bacaan tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Pak Guru hanya mengambil satu paragraf saja sebagai contoh. Bisa anak-anak baca sama-sama. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Seperti penjelasan Pak Guru Henrik di awal tadi. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, dari contoh paragraf ini dapat kita tarik atau dapat kita simpulkan kalimat utamanya. Setelah membaca dengan seksama, kita bisa tentukan kalimat utamanya berada di awal paragraf. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau seharusnya diterima oleh seseorang. Seperti itu. Nah, setelah mengetahui kalimat utama seperti itu, maka gagasan utama itu adalah kesimpulan dari kalimat utama itu. Berbicara tentang hak dan pengertiannya berarti gagasan utamanya pengertian hak, seperti itu. Pak Guru Henrik berharap anak-anak bisa memahami ya penjelasan ini. Nantinya di pembelajaran 1-6 ada beberapa paragraf yang nanti Pak Guru Henrik ambil. Kemudian anak-anak nanti akan dilatih untuk bagaimana caranya menentukan gagasan utama. Kemudian sebelumnya menentukan juga kalimat utama serta menentukan gagasan dari sebuah teks atau bacaan berdasarkan gagasan utama di setiap paragraf itu, seperti itu. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya, jangan lupa untuk tetap belajar dari rumah dengan semangat. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam tema 6 subtema 2 ini anak-anak akan belajar seputar ilmu pengetahuan alam atau IPA pada pembelajaran 2, 4, dan 5 tentang ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, seperti yang sudah Pak Guru Henrik sampaikan pada pembelajaran sebelumnya di subtema 1, secara umum tingkatan perkembangan manusia dimulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan terakhir orang tua. Seperti itu. Nah, pada masa remaja, manusia mengalami proses perpindahan atau transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan organ reproduksi. Masa atau tahapan
perkembangan inilah yang disebut masa pubertas, seperti itu. Jadi masa pubertas ini antara lain sama dengan masa remaja, peralihan atau transisi dari anak-anak mau ke dewasa. Jadi masa di tengahnya remaja itu biasa kita sebut dengan masa pubertas, seperti itu. Masa pubertas dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Sebelum memasuki masa remaja, terlebih dahulu manusia berada pada masa anak-anak. Maka jelas bahwa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas atau masa remaja berbeda, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Seperti apa perbedaannya nanti sebentar anak-anak akan dilatih untuk menentukan atau menyebutkan perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki serta anak perempuan. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, berikut ini adalah ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Seperti apa ciri-cirinya? Simak terus video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, Stama Lovers, berikut ini adalah ciri-ciri anak laki-laki pada masa pubertas. Di antaranya, yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin atau organ reproduksi. Kemudian yang kedua, tumbuhnya jakun dan suara menjadi berat. Jakun itu yang ada di tenggorokan itu, seperti orang lagi menelan buah biji salak, seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga, tumbuhnya kumis, janggut dan jambang. Kumis berarti yang di atas bibir, janggut berarti yang di dagu itu, kemudian jambang yang brewok itu, bulu-bulu halus yang ada di seputaran wajah, pipi, dagu dan sebagainya. Kemudian otot dada dan bahu mulai melebar serta wajah mulai berjerawat, seperti itu. Sedangkan untuk ciri-ciri anak perempuan pada masa pubertas, diantaranya yang pertama kurang lebih sama dengan yang laki-laki, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin atau organ reproduksi. Kemudian pinggul dan payudara mulai membesar. Yang ketiga mulai mengalami menstruasi atau datang bulan. Yang keempat wajah mulai berjerawat. Dan yang kelima suara mulai melengking atau suara mulai besar, seperti itu. Nah, otomatis dari ciri-ciri yang kita simak sama-sama ini jelas bahwa berbeda dengan ciri-ciri saat masa anak-anak, baik laki-laki maupun anak perempuan. Seperti apa perbedaannya? Nantinya dalam tugas tema 6 subtema 2 nanti anak-anak akan melihat kira-kira perbedaan pada anak laki-laki dan anak perempuan di masa kanak-kanak dan masa pubertas itu apa saja, seperti itu. Yang pasti bahwa berbeda atau berbanding terbalik dari ciri-ciri yang ada pada masa pubertas ini, seperti itu. Nah, terkait masa pubertas ini juga peranan orang tua sangat penting saat anak-anak mulai memasuki masa pubertas, karena orang tua dapat memberikan penjelasan secara sederhana dan terperinci sehingga anak-anak tidak panik atau bingung, takut, ataupun malu serta minder saat memasuki masa pubertas. Pasti anak-anak akan menjadi lebih bijak dan siap ketika memasuki masa pubertas. Jadi di sini ditekankan terkait peranan orang tua. Jangan sampai anak-anak merasa minder, apalagi malu menjadi bahan ejekan atau candaan oleh teman-teman yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang tua harus sering memberikan edukasi atau pendidikan atau penjelasan secara sederhana saja, supaya anak-anak sekurang-kurangnya bisa memahami, bisa mengerti apa itu masa pubertas, dan mereka tidak kaget lagi, bisa siap dan bersikap bijak dalam memasuki atau menghadapi masa pubertas, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa memahami penjelasan dari Pak Guru lewat video pembelajaran ini ya. Jangan lupa bisa belajar dengan seksama dan
mengerjakan tugas dengan tepat, dikumpulkan juga tepat waktu. Tetap semangat ikuti video pembelajarannya. Terima kasih. Baik, Stama Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, sekarang kita lanjut pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nantinya di tema 6 subtema 2 ini, pembelajaran IPS akan kita pelajari bersama di pembelajaran 1 dan pembelajaran 3 tentang upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa upaya bangsa Indonesia untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan sudah seharusnya dilanjutkan oleh generasi masa kini dengan cara mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai hal positif. Seperti itu. Jadi, proklamasi kemerdekaan itu seperti yang sudah kita ketahui bersama sudah terselenggarakan sejak 17 Agustus 1945. Indonesia resmi menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Para pahlawan dengan semangat, dengan kerjasama, pantang menyerah, sudah berusaha untuk merebut kemerdekaan, kemudian sudah memproklamasikan atau menyatakan diri sebagai negara merdeka, sudah berusaha juga untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap gangguan-gangguan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan kita sebagai generasi penerus berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan yang pasti dengan berbagai hal positif, hal yang baik seperti itu. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Mempertahankan kemerdekaan tidak harus dilakukan dengan perjuangan bersenjata ataupun diplomasi, namun dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, seperti itu. Di semester 1 kemarin sudah kita pelajari bahwa upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terbagi atas 2 cara, yaitu dengan perjuangan bersenjata serta diplomasi atau perundingan atau perjanjian seperti itu. Nah, kita sebagai generasi penerus ini tidak perlu lagi untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara seperti itu. Kita bukan hidup di zaman penjajahan supaya harus mengangkat senjata melawan penjajah atau kita adakan perundingan dengan Belanda dan Jepang. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah hal-hal sederhana, hal-hal kecil namun sangat berkesan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Dimulai dari yang lingkungan paling kecil, lingkungan keluarga dulu, kemudian di lingkungan sekolah, serta di lingkungan masyarakat. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Sikap apa yang ada pada diri kita yang mencerminkan upaya mempertahankan kemerdekaan? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video pembelajarannya. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, seperti yang tadi sudah Pak Guru Hendrik jelaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan tidak perlu dengan cara perjuangan bersenjata atau diplomasi yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pejuang, para pahlawan. Namun hal-hal sederhana dapat kita lakukan untuk sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, berikut ini ada beberapa sikap seperti sikap cinta tanah air, menghormati perbedaan yang ada, kemudian sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan beberapa bentuk sikap mempertahankan kemerdekaan. Nah, sikap-sikap yang Pak Guru Hendrik sudah sebutkan itu, dan masih banyak lagi sikap yang lain, dapat tercermin atau dapat kita lihat dari perilaku seperti misalnya bersaing sehat dalam meraih prestasi, kemudian mencintai barang atau produk buatan dalam negeri, melestarikan adat dan budaya daerah sebagai akar dari budaya nasional,
kemudian menjalin kerukunan dengan keluarga, teman, dan tetangga atau masyarakat, serta hal yang lain, misalnya memberikan tempat duduk kepada orang tua saat berada di tempat umum. Nah, dapat anak-anak lihat dalam beberapa gambar yang Pak Guru Hendrik sajikan dalam video ini, bersaing sehat dalam meraih prestasi. Jadi orang bersaing untuk hal yang positif, hal yang baik, apalagi untuk meraih prestasi, itu bagus, itu hal yang baik untuk mengisi kemerdekaan. Jangan sampai bersaing siapa yang punya handphone lebih mahal kah, atau siapa yang punya uang jajan lebih banyak kah, siapa yang punya kendaraan mewah kah. Bukan seperti itu. Bersaing sehat itu bersaing seperti meraih prestasi gitu. Kemudian mencintai barang atau produk buatan dalam negeri, buatan Indonesia. Ambil contoh saja misalnya pembuatan batik. Batik itu salah satu tradisi atau produk buatan Indonesia, bahkan sekarang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Daripada kita sibuk untuk belanja barang-barang impor dari luar negeri, lebih baik kalau kita mencintai atau kita mengkonsumsi atau membeli juga barang-barang produk dari Indonesia, karena pastinya tidak kalah bagus kualitasnya daripada barang-barang impor seperti itu. Kemudian melestarikan adat dan budaya daerah. Adat dan budaya daerah ini merupakan budaya nasional, akar dari budaya nasional. Supaya budaya nasional bisa tetap lestari, maka adat dan budaya daerah juga harus kita lestarikan. Bagaimana caranya? Bisa kita lakukan dalam hal-hal sederhana seperti mempelajari tarian daerah masing-masing atau mengenal lagu-lagu tradisional. Kemarin banyak anak-anak yang tidak kirim dia punya video lagu daerah, alasannya katanya tidak tahu bahasa daerah. Wah, yang benar saja. Kamu lahir di Eropa kah di Amerika? Masa anak daerah sendiri baru tidak tahu lagu daerah asalnya? Yang benar saja. Itu contoh sikap yang tidak mencerminkan perilaku mempertahankan kemerdekaan. Itu dia merusak kemerdekaan yang seperti itu. Harap untuk diperhatikan. Kemudian menjalin kerukunan dengan keluarga, teman, dan tetangga. Hubungan yang harmonis itu akan tercipta apabila kita membangun hubungan yang baik dengan sesama, baik anggota keluarga, teman-teman di lingkungan atau di sekolah, serta masyarakat secara umum. Apabila hubungan yang harmonis bisa terjalin, maka otomatis kerukunan, keamanan, serta kenyamanan juga pasti tercipta dalam kehidupan kita. Kemudian hal kecil yang lain itu memberikan tempat duduk kepada orang tua saat berada di tempat umum. Ini hal-hal sederhana saja, meminta permisi atau memberikan salam kepada orang tua atau orang yang lebih tua misalnya. Kadang hal-hal sederhana seperti itu sudah nyaris hilang. Bahkan anak-anak sekarang itu sudah hampir tidak tahu lagi etika berperilaku yang baik itu seperti apa. Presiden Jokowi mencanangkan pendidikan karakter, ya itu karena itu. Anak-anak Indonesia zaman sekarang itu sudah kehilangan karakternya. Karakter bangsa Indonesia itu seperti apa tuh? Seiring berjalannya waktu dari generasi ke generasi mulai menghilang. Budaya terima kasih, permisi, tolong, maaf itu seolah-olah bukan hal yang penting lagi saat ini, padahal sebenarnya itu adalah dasar-dasar hidup dengan berperilaku bermoral seperti itu. Nah, apabila pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat berjalan seimbang dan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan tetap diutamakan, maka tujuan nasional akan mudah dan diharapkan tercapai. Seperti yang Pak Guru Hendrik sudah sampaikan di awal video pembelajaran ini, bahwa tujuan nasional negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea atau paragraf keempat. Apa saja tugas atau tujuan nasional dari bangsa Indonesia? Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa mencari di rumah dan menemukan, karena nantinya akan Pak Guru Hendrik berikan soal tentang itu. Itu penting sekali, poin penting dalam materi pelajaran IPS maupun PKN. Jadi jangan lupa untuk mencari dan menemukan tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar
alinea atau paragraf yang keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk, seterusnya. Ikuti terus video pembelajarannya, semoga penjelasan Pak Guru Hendrik dapat dipahami dengan baik. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, langsung saja tanyakan ke Pak Guru Hendrik. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pada muatan pelajaran yang terakhir, yaitu seni budaya dan prakarya. Untuk materi seni budaya dan prakarya di tema 6 subtema 2 ini kita akan mempelajari seputar tari kreasi. Tari kreasi itu apa? Perlu anak-anak ketahui bahwa tari kreasi adalah perkembangan dari gerak tari tradisional. Jadi tari tradisional atau tari daerah masing-masing itu mengalami perkembangan dari gerakan yang ada di dalam tarian tradisional, itu sudah yang kita sebut sebagai tari kreasi. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa tari tunggal. Tari tunggal berarti hanya satu orang penari saja. Kemudian tari berpasangan. Tari berpasangan berarti tari yang terdiri atas dua orang penari. Serta tari berkelompok. Tari berkelompok berarti lebih dari dua penari. Bisa 3, bisa 5, bisa banyak penari dalam satu kelompok. Nah, pada gambar di samping ini atau dalam tayangan video pembelajaran ini bisa anak-anak lihat juga di dalam buku tema masing-masing. Ada berbagai jenis tarian di situ. Di antaranya ada tari kelana topeng dari Yogyakarta, kemudian tari remo dari Jawa Timur, ada tari pendet dari Bali, kemudian tari kandagan dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi jenis tarian yang lain yang ada di Indonesia. Pak Guru Hendrik juga berharap anak-anak bisa mengetahui tarian tradisional yang berasal dari daerahnya masing-masing, seperti itu. Sekurang-kurangnya tahu nama, tahu beberapa gerakan di dalamnya, tahu arti dari setiap gerakannya, seperti itu. Nah, terkait tari kreasi, ada 3 jenis tari kreasi. Di antaranya, yang pertama tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari daerah, baik bentuk, gerak ataupun aspek lainnya, namun tetap menunjukkan ciri khas daerah tersebut, seperti itu. Jadi tari kreasi tradisional itu berarti ada perubahan dalam gerakannya, tapi ciri khas tradisional daerah mana itu tetap kelihatan dalam tarian tersebut, seperti itu. Nanti anak-anak bisa lihat contoh-contohnya setelah ini. Jangan lupa gambar-gambar di samping tarian-tarian itu anak-anak juga bisa tentukan kira-kira masuk pada tarian yang mana, tari tunggal kah, tari berpasangan kah, atau tari berkelompok kah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk, gerak ataupun aspek lainnya. Jadi tari kreasi modern ini dia cenderung lebih bebas, tidak ada banyak aturan seperti tari-tari kreasi tradisional, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jenis tari kreasi yang ketiga yaitu tari kreasi kontemporer. Tari kreasi kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu atau cerita yang berkembang pada waktu tertentu, seperti itu. Misalnya ada cerita tentang apa misalnya saat ini, misalnya yang lagi marak di Indonesia, kudeta misalnya, seperti itu. Pembangkangan terhadap pemerintahan atau perlawanan terhadap pemerintahan, kemudian dibuatlah sebuah tari yang isinya kira-kira menceritakan seputar peristiwa tersebut. Nah, seperti itu. Seperti apa bentuk tari kreasi daerah, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer? Simak terus video pembelajaran ini. Selanjutnya Pak Guru Hendrik akan memberikan contoh terkait beberapa tari kreasi tersebut. Tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh jenis tari kreasi. Di antaranya tari kreasi daerah, ada 2 gambar di situ. Tari yang di atas itu tari nguri dari Sumbawa, kemudian ada tari Yospan atau Yosim Pancat dari Papua. Untuk tari kreasi modern sendiri ada Pak Guru Hendrik di sini pakai 2 contoh. Ada
tari apa itu namanya, waltz, balet, tari balet itu. Kemudian tarian hip hop, itu grup apa namanya, Jabberwockers, kalau anak-anak yang hobi-hobi dance hip hop itu pasti tahu. Kemudian ada tari kreasi kontemporer, ada 2 gambar di bawah. Pak Guru Hendrik sendiri tidak tahu itu nama tariannya apa, bercerita tentang apa. Intinya tari-tarian yang seperti itu, ada gerakan-gerakan seperti itu, kemudian isinya menceritakan tentang isu atau cerita kejadian tertentu. Itu sudah yang kita sebut sebagai tari kontemporer, seperti itu. Nantinya anak-anak akan diminta untuk menyebutkan berbagai contoh tarian kreasi, baik kreasi daerah, modern maupun kontemporer. Pak Guru Hendrik berharap semoga dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu dan mengumpulkannya juga di sekolah tepat waktu. Seperti itu. Sekian pembelajaran kita untuk edisi hari ini. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Semoga penjelasan Pak Guru Hendrik dalam video pembelajaran ini disertai materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah. Sampai ketemu lagi di edisi video selanjutnya. Terima kasih. Oke, Stama Lovers, sekian video pembelajaran edisi hari ini. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Spesial untuk siswa-siswi kelas 6 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga materi pembelajaran serta penjelasan yang disajikan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, dapat membantu anak-anak selama proses pembelajaran dari rumah, serta memudahkan anak-anak juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Jadi apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video pembelajaran ini, baik dalam hal penjelasannya atau pengetikannya atau informasi yang ada di dalamnya, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Semoga kita semua tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing selama masa pandemi ini, sehingga kita tetap semangat, tetap maksimal dalam proses pembelajaran maupun pengajaran dari rumah dan dari sekolah. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.